Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Liulinuha, NIM 043308181900. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi pertumbuhan dan pengembangan pasar. Sebelumnya, di sini saya akan membacakan pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, strategi akuisisi dan restrukturisasi. Yang kedua, strategi pengembangan pasar. 3. Formulasi strategi global. Nah, yang pertama itu ada strategi akuisisi dan restrukturisasi. Suatu strategi akuisisi menekankan pada upaya untuk mendapatkan suatu perusahaan yang mampu untuk meningkatkan nilai perusahaan yang mengakuisisi melalui kepemilikan perusahaan dan penggunaan asetnya. Nah, sedangkan strategi restrukturisasi merupakan suatu strategi di mana perusahaan mengubah sekumpulan bisnisnya dan struktur keuangannya. Nah, di dalam akuisisi dan restrukturisasi ini, sebelumnya kita harus memahami dulu tentang akuisisi dan restrukturisasinya. Nah, yang pertama itu ada akuisisi dan merger. Merger merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan membentuk suatu perusahaan baru yang sering mengambil nama baru. Sedangkan akuisisi terjadi bila satu perusahaan membeli perusahaan lain. Nah, sedangkan restrukturisasi merupakan cara perusahaan atau korporasi menambahkan nilai yang cukup besar untuk suatu bisnis. Nah, di sini ada strategi akuisisi. Strategi akuisisi merupakan strategi untuk dapat mencapai penguasaan pasar yang lebih besar. Nah, apa sih dasar yang mendorong suatu strategi untuk mencapai strategi itu sendiri? Nah, ada 5 ya. Yang pertama itu untuk menciptakan pengoperasian yang lebih efisien dan perusahaan yang digabungkan. 2. Untuk memperluas cakupan geografis perusahaan. 3. Untuk memperluas cakupan bisnis perusahaan ke dalam kategori produk baru. 4. Untuk mendapatkan secara cepat akses ke teknologi baru dan peningkatan kapabilitas bersaing. Dan yang terakhir, untuk mencoba melakukan investasi pada suatu industri baru dan sekaligus mengarahkan pada konvergensi industri yang batas-batasnya dikaburkan oleh perubahan teknologi dan terdapatnya peluang pasar baru. Nah, selanjutnya itu ada 3 macam perusahaan yang ingin dapat diakuisisi oleh perusahaan yang mengakuisisi. Nah, yang pertama, bisnis perusahaan itu mempunyai prospek pertumbuhan yang cemerlang dengan investasi modal yang relatif tidak begitu besar. 2. Perusahaan itu di bawah nilai atau undervalued yang dapat dibeli dengan harga tawar yang relatif murah. Ketiga, perusahaan itu dalam kondisi berjuang untuk dapat putar haluan dengan bantuan keterampilan manajerial dan sumber daya keuangan perusahaan induk. Nah, ada strategi restrukturisasi. Strategi restrukturisasi merupakan strategi yang dijalankan perusahaan untuk mengubah set bisnis dan struktur keuangannya. Beberapa perusahaan melakukan strategi restrukturisasi dengan mendivestasi bisnisnya dari dalam portofolio korporasi dan memperkecilnya. Selanjutnya juga ada 3 bentuk strategi restrukturisasi yang dapat digunakan, yaitu 1. Memperkecil besarnya perusahaan atau downsizing. Kedua, memperkecil lingkup bisnis perusahaan atau downscoping. 3. Pembelian yang mengungkit saham perusahaan atau leverage buyout.
pada gambar di sampingnya ada alternatifnya. Yang pertama ada hasil jangka pendek dan hasil jangka panjang. Alternatifnya itu ada pengecilan besar, pengecilan lingkup, dan pembelian bahan pengukit. Nah, yang pertama pengecilan besar, yaitu hasil jangka pendeknya itu biaya tenaga kerja dikurangi, sedangkan hasil jangka panjangnya itu kerugian modal manusia dan kinerjanya terendah. Nah, yang kedua itu alternatif pengecilan lingkup. Hasil jangka pendeknya itu ada dua. Nah, yang pertama itu biaya utang dikurangi sama penekanan pada pengendalian strategik. Sedangkan hasil jangka panjangnya ada satu doang nih, yaitu performa tertinggi. Nah, dan alternatif terakhir yaitu pembelian bahan pengukit. Hasil jangka pendeknya itu juga ada dua ya. Yang pertama penekanan pada pengendalian strategik dan biaya utang tinggi. Nah, sedangkan hasil jangka panjangnya itu yang penekanan pada pengendalian strategik itu performanya tertinggi, sedangkan biaya utang tingginya itu jangka panjangnya resiko tertinggi. Nah, yang kedua ini ada strategi pengembangan pasar. Apa sih pengembangan pasar itu? Nah, pengembangan pasar adalah suatu keputusan strategik dari suatu perusahaan atau korporasi. Strategi pemasaran merupakan strategi pengoperasian dalam bidang yang sempit secara relatif, inisiatif, dan pendekatan dalam memanage unit-unit operasi seperti pabrik, pusat distribusi, dan unit geografis, serta kegiatan pengoperasian tertentu secara strategik, yang berarti seperti kampanye advertensi, kegiatan rantai nilai, dan pengoperasian penjualan melalui internet. Nah, dari pengembangan pasar itu sebelumnya kita bahas dulu tentang pemahaman pengembangan pasar. Nah, suatu perusahaan melakukan pengembangan pasar dari produk yang dihasilkan dan ditawarkannya karena terdapat peluang pasar. Pengembangan pasar yang dilakukan perusahaan didasarkan atas orientasi pasar perusahaan itu sejalan dengan apa yang digariskan dari visi dan misi perusahaan yang dijalankan oleh manajemen strategik perusahaan itu. Nah, sedangkan tujuan dan sasaran pengembangan pasar itu suatu upaya pengembangan pasar adalah mempertahankan, memperkuat, dan meningkatkan kedudukan perusahaan di pasar. Beberapa alasan perusahaan melakukan pengembangan pasar. Nah, yang pertama itu terdapatnya peluang untuk membangun sinergi antara pengetahuan yang dimiliki sekarang dengan nilai yang ditawarkan. Kedua, munculnya pasar baru yang pertumbuhannya diperkirakan besar dan layak sehingga dapat menjadi peluang bersaing untuk organisasi perusahaan. Dan yang terakhir itu terdapatnya keinginan untuk pindah dari suatu pasar ceruk atau niche ke pasar yang lebih luas. Nah, selanjutnya itu ada perumusan strategi pengembangan pasar. Dasar yang dapat dilakukan dalam melaksanakan strategi pengembangan pasar ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu melaksanakan pengembangan pasar dengan pengembangan produk yang ada untuk suatu pasar yang baru. Yang kedua, melakukan penetrasi pasar dengan produk yang ada untuk pasar yang sekarang. Yang ketiga, menggunakan akses ke pasar yang baru dan memasok produk tersebut dengan logistik rantai pasokan, menggunakan kemampuan penyampaian secara lebih intensif dan ekstensifikasi saluran distribusi. Dan yang terakhir itu meningkatkan pertumbuhan secara berkelanjutan dan menguntungkan atas penjualan produk ke pasar yang baru dimasuki. Nah, di sampingnya juga ada gambar opsi pasarnya dan opsi produknya ya. Dari opsi pasar yang sekarang, produknya itu produk yang sekarang, konsentrasi. Produk masa depannya itu pengembangan produk. Pasar masa depan, pas produk yang sekarangnya itu pengembangan pasarnya.
Terus produk masa depannya diversifikasi. Nah, yang ketiga ada formulasi strategi global. Suatu bisnis yang merencanakan untuk beroperasi secara global haruslah memformulasikan strategi yang tepat agar berhasil untuk mengambil keunggulan dalam menghadapi peluang global. Untuk mencetak perusahaannya menjadi perusahaan global, maka para manajer harus dapat mengembangkan pola pikir global atau global mindset. Pemahaman tentang globalisasi. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari operasi internasional atau global, yaitu pertama, perusahaan dapat memperoleh pelanggan baru untuk produknya. Kedua, operasi luar negeri dapat menyerap kelebihan kapasitas dan dapat mengurangi biaya per unit, dan akan terjadi penyebaran risiko ekonomis ke sejumlah pasar yang banyak dan luas. Ketiga, operasi luar negeri memungkinkan perusahaan membangun fasilitas produksi dengan biaya rendah, karena lokasi dapat ditetapkan dekat dengan sumber bahan baku atau daerah atau negara yang tenaga kerjanya murah. Yang keempat, pengoperasian luar negeri dapat diupayakan pengurangan tarif bea masuk, pajak yang rendah, dan terdapat pemecahan masalah politik yang menguntungkan. Dan yang terakhir, dapat dilakukan pencapaian skala ekonomis sehingga tingkat efisiensi akan lebih baik. Nah, selanjutnya itu menimbulkan banyak masalah golongan. Nah, ini tuh termasuk hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan yang akan timbul ya jika kita menggunakan pemasaran globalisasi. Yang pertama itu menimbulkan banyak masalah golongan kenegaraan. Yang kedua, menghadapi permasalahan yang sulit dipahami seperti masalah sosial, budaya, demografi politik, dan lain-lain, serta kekuatan bersaing yang dijalankan oleh bisnis internasional. Yang ketiga, terdapat kesulitan memahami budaya, bahasa, dan sistem nilai yang berbeda di antara negara-negara, sehingga dapat menimbulkan hambatan berkomunikasi, pengelolaan sumber daya manusianya. Keempat, terdapat kesulitan memahami organisasi regional seperti area bebas perdagangan, masyarakat ekonomi Eropa, dan lainnya. Sedangkan yang terakhir, terdapat perjanjian dengan dua atau lebih sistem moneter, sehingga merugikan operasi bisnis internasional. Dan di sini juga ada pengertian strategi global. Yang pertama itu strategi global atau internasional merupakan suatu strategi yang penting dalam menjadikan sumber keunggulan bersaing yang strategik, dan umumnya penekannya adalah untuk dapat memberikan hasil di atas rata-rata perusahaan pada umumnya. Di sampingnya juga ada gambar tentang strateginya ya, strategi struktur dan penantang perusahaan, keadaan permintaan, industri terkait, dan pendukung, faktor sokongan. Di sini juga ada perumusan atau formulasi strategi global. Strategi global merupakan suatu strategi yang digunakan perusahaan untuk menjual produknya berupa barang atau jasa keluar dari pasar domestik dan berperan di seluruh dunia. Dalam merumuskan suatu strategi global perlu dibangun suatu visi global, di mana suatu perusahaan haruslah berhati-hati merumuskan apa arti globalisasi untuk bisnis tertentu. Di sini juga ada gambar ya di sebelahnya tentang formulasi strategi global. Yang pertama itu kan ada mengidentifikasi peluang internasional. Yang pertama itu besar pasar
ditingkatkan. Yang kedua, keuntungan atas investasi. Ketiga, skala ekonomi dan pembelajaran. Keempat, pembelajaran. Yang keempat, keunggulan lokasi. Selanjutnya ada mengkaji sumber daya kapabilitas. Strategi global atau internasional itu yang pertama, strategi tingkat bisnis internasional. Kedua, strategi multidomestik. Ketiga, strategi global. Keempat, strategi transnasional. Yang ketiga itu ada menggunakan kompetensi inti. Ada mode entry ya. Yang pertama ekspor, kedua lisensi, ketiga aliansi strategik, keempat akuisisi, kelima mendirikan anak usaha yang dimiliki sendiri. Dari ketiga penjelasan tersebut ada masalah dan resiko manajemennya, yaitu hasil bersaing strategik. Ada performa terbaik sama inovasi. Dan yang terakhir itu, dalam mempertimbangkan strategi tingkat bisnis internasional, perlu memahami bahwa setiap bisnis perusahaan haruslah berawal dari upaya mengembangkan keunggulan bersaing yang difokuskan pada pasar domestiknya. Di sebelahnya juga ada kebutuhan integrasi global, ada tinggi, ada rendah. Strategi global, ada strategi transnasional dan strategi multidomestik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.